Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah Big Data dan Analytics dan Prediksi yang berjudul Car Sales and Price Prediction. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Rizky Alfajar dengan NIM 3821 113836. Saya sendiri Nanang Kristanto dengan NIM 21 11 3851. Dan terakhir Muhammad Dewano Arlingga dengan NIM 21 11 3842. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Dewano Arlingga. Kepada Saudara Dewano Arlingga kami silakan. Industri otomotif merupakan salah satu industri yang sangat dinamis dan memiliki peran penting dalam perekonomian global. Penjualan mobil adalah indikator kunci dalam mengukur kesehatan dan pertumbuhan industri otomotif. Sementara harga mobil mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. Dalam konteks ini, prediksi penjualan mobil dan harga menjadi aspek penting yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan otomotif, dealer mobil, dan bahkan konsumen. Berikut adalah beberapa langkah penting dalam melakukan prediksi penjualan mobil dan harga menggunakan machine learning. Yang pertama ada pemahaman data, mengumpulkan data penjualan mobil dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Data tersebut dapat mencakup informasi tentang merek, model, tahun, jenis mobil, fitur tambahan, wilayah penjualan, dan harga penjualan. Yang kedua ada pemrosesan data. Di sini mencakup bersihkan data dengan mengisi nilai-nilai yang hilang, menangani outlier, dan mengatasi masalah lain seperti data duplikat. Yang ketiga ada pemilihan model machine learning, mencakup ada beberapa algoritma machine learning yang dapat digunakan untuk prediksi penjualan dan harga mobil, seperti regresi linear, regresi logistik, dan random forest. Selanjutnya yang keempat ada pelatihan model. Latih model dengan menggunakan data pelatihan. Model akan mencari pola dan hubungan antara fitur-fitur dan target. Lanjut yang kelima ada validasi dan penyetelan model. Validasi model pada data pengujian untuk menguji kinerja model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Yang keenam adalah prediksi penjualan dan harga. Gunakan model yang telah dilatih untuk melakukan prediksi penjualan mobil dan harga berdasarkan fitur-fitur dari data baru. Yang ketujuh ada monitoring dan peningkatan model. Terus pantau kinerja model secara berkala dan tingkatkan model ketika ada pembaruan data atau ada kesempatan untuk meningkatkan performa. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rizky Alfajar. Oke, untuk ya Google Colab untuk implementasinya, saya mau share screen dahulu. Oke, dan terima kasih untuk rekan Dewano. Di sini saya akan menjelaskan implementasi di Google Colab. Pertama kita mengimportkan library. Di sini ada 8 library di sini. Kemudian yang di langkah kedua di sini adalah untuk mengimportkan datanya. Ini data kami dapatkan dari Kaggle, terus kami olah, kita rapikan, kemudian kita importkan untuk diimplementasikan di Google Colab. Kemudian di sini ada DFV head untuk melihat tabel yang ada di atas, yaitu ada 5 baris teratas. Kemudian df shape, sini kita melihat
berapa banyak baris dan kolom, kemudian dan df tail. Di sini kita melihat barisan paling bawah, 5 paling bawah. Kemudian df.info untuk melihat status dan informasi yang ada di data set tersebut. Kemudian untuk EDA dan evaluasi datanya di sini saya menggunakan .scatter, df years, resale value, dan data frame, price in thousand. Dan baris kode terkait menampilkan scatter plot antar kolom per tahun untuk penjualan dan pada sumbu X dan kolom price in thousand pada sumbu Y. Ini adalah bagian dari visualisasi data untuk melihat hubungan antara dua variabel dan numerik. Kemudian yang di bawah ini ada fitur ya. Di sini ada apa namanya tampilannya, tampilan di sini. Ini menunjukkan visualisasi data dari harga dan penjualan tahun setiap per tahun. Kemudian di sini di bawah ada analisis kolerasi. Biasanya analisis kolerasi di sini pertama kita menggunakan .plt .figure yang ukurannya 8,8 dan 5. Baris ini mengatur ukuran lebar dan tingginya. Kemudian untuk core di sini menghitung matriks kolerasi dari seluruh kolom dalam data frame dan menyimpan dalam variabel core. Kemudian di sini ada NSN, SNS. Nah, di sini barisan ini menggambarkan heat map dari matriks kolerasi core yang menggunakan library Seaborn untuk parameter anode atau sama dengan true digunakan untuk menampilkan nilai kolerasi pada setiap sel dan FMT sama dengan .2F dan mengatur format angka desimal yang ditampilkan pada heat map. Kemudian di sini kami menggunakan linear regresi. Nah, untuk linear regresi di sini ini dibuat untuk melatih membuat data X untuk memfaktorisasi dan Y sebagai target atau label. Kemudian model yang disebut dinilai kinerja menggunakan metrik score dalam koneksi regresi. Skor ini merupakan nilai koefisien dan determinasi yang menunjukkan seberapa baik model memprediksi variabilitas dalam target Y berdasarkan fitur-fitur Y. Di sini saya menghapus untuk yang mengandung AN karena saya kemarin mengolah tidak berhasil, saya menghapusnya menggunakan ini. Kemudian untuk print curve di sini di sini untuk visualisasi linear di sini menggunakan ya mana ya?
Yang pertama yang menggunakan print integer dan print conv. Nah, bagian ini mencetak integer dan konsep regresi linear dari model yang telah dilatih. Dalam menilai prediksi, ketika semua fitur independen dalam nol, sedangkan koefisien conv menunjukkan seberapa besar merupakan data variabel dependen yang dihadapkan akibat perubahan satu unit dalam variabel independen. Kemudian PRD, pred, sama dengan rec.predict. Di bagian ini digunakan untuk melakukan prediksi menggunakan model predik linear yang dilatih sebelumnya pada data pengujian. Kemudian di bawah sini untuk RSM, di sini sama dengan SGRT. Nah, di bagian ini menghitungkan akar kuadrat dari mean squared error yang antara nilai akurat dan menilai prediksi. Nah, RSM SE ini adalah salah satu metrik yang evaluasi untuk model regresi mengatur tingkat kesalahan prediksi model. Di sini kesalahan modelnya 0,114. Oke, untuk kesimpulannya bisa dibacakan oleh Dewano. Untuk kesimpulan, dengan menggunakan teknik machine learning, kita dapat memprediksi penjualan mobil dan harga dengan akurasi yang lebih tinggi. Ini memberikan manfaat besar bagi perusahaan dan mobil dalam merencanakan strategi pemasaran, mengelola stok, dan menyesuaikan harga untuk meningkatkan keuntungan dan efisiensi operasional. Namun, perlu diingat bahwa prediksi tidak selalu melibatkan dan hasil prediksi harus selalu dianalisis secara kritis sebelum diimplementasikan dalam pengambilan keputusan. Baik, saya kembalikan kepada Saudara Nanang Kristianto. Terima kasih atas cerita. Kurang lebihnya dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada salah kata, mohon dimaafkan yang sangat besar. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.